Selamat pagi. Hari ini kami akan melaksanakan praktek coaching model Tirta. Di sini saya akan mempraktekkannya dengan seorang guru bahasa Inggris yang ada di sekolah kami SMP Negeri 1 Pematang Selimahuta dengan Ibu Lia Erika Nenggolan. Kasus yang akan kami praktekkan, Ibu Lia adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Pematang Selimahuta. Ibu ini mengajar di kelas 9, tepatnya kelas 9B, 9C, 9D, dan 9A. Dalam semester baru ini, Ibu ini memiliki kendala dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, di mana di kelas 9B, C, dan D, anak-anak memiliki buku paket bahasa Inggris, sedangkan di kelas 9A buku yang dibagi adalah buku soal-soal, jadi berbeda dengan kelas yang lainnya. Belum lagi ibu ini juga masuk di kelas 7. Ibu ini sudah mengkonfirmasi masalah ini ke bagian perpustakaan dan mendapat penjelasan bahwa buku yang dibagi tersebutlah buku yang ada saat ini. Karena masih tahun ajaran baru, bukunya datang bertahap. Berhubung buku yang ada kemarin banyak yang sudah tidak layak pakai lagi. Jadi dalam memberikan materi, ibu ini agak bingung bagaimana memberikan materi dan tugas kepada kelas 9A. Materinya kan seharusnya sama dengan kelas yang dimasukinya yang lain. Apa yang harus dilakukan ibu ini? Nah, mari kita saksikan praktek coaching antara saya sebagai coach dan Ibu Lia di sini sebagai coaching. Selamat pagi Ibu Lia, bagaimana ini kabarnya Ibu? Selamat pagi Bu Neti, kabar saya baik. Wah, kabar baik ya. Tapi kok wajah ibu agak murung ini saya lihat. Nggak salah lihat saya ini kan Bu? Ya Bu, sebenarnya saya ada masalah Bu dengan pembelajaran saya di kelas. Oh iya Bu, Ibu ada waktu nggak hari ini? Saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi saat ini. Oh, tentu Bu, saat ini saya tidak ada kegiatan. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang ingin Ibu capai dari diskusi pertemuan kita hari ini? Terima kasih Bu Neti sudah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah saya. Saya ingin masalah saya tentang pemberian materi dan tugas kepada anak didik dapat saya berikan dengan baik Bu. Masalahnya di kelas yang saya bawakan, kelas 9A, bukunya berbeda Bu dengan kelas yang lain yang ada di kelas 9. Yaitu di kelas 9A ini mereka hanya memiliki buku pegangan kumpulan soal-soal. Sementara di kelas lain mereka memiliki buku paket pegangan bahasa Inggris. Oh, jadi bagaimana perasaan Ibu saat ini? Coba Ibu ceritakan dengan detail apa yang sebenarnya terjadi. Begini loh Bu, saya kan memberikan materi pembelajaran dan tugas kepada siswa saya melalui buku paket guru yang ada sama saya, dan siswanya membaca materi dan tugas yang ada di buku paket siswa. Masalahnya, siswa saya di kelas 9A ini bukunya tidak sama dengan siswa saya yang berada di kelas 9B, 9C, dan 9D. Buku yang mereka terima adalah buku kumpulan soal-soal. Hal ini sudah saya tanyakan kepada kepala perpustakaan. Oh, jadi Ibu sudah berkoordinasi dengan kepala perpustakaan. Jadi, apa tanggapan Ibu Kepala Perpustakaan mengenai hal ini?
Ya, Ibu itu menjelaskan bahwa buku yang tersedia masih yang dipakai siswa. Kekurangannya belum datang. Begitu Bu, karena ini kan tahun ajaran baru. Bukunya datang bertahap. Buku yang dipakai siswa tahun kemarin sudah banyak yang tidak layak pakai. Begitu penjelasan yang saya terima dari Ibu Kepala Perpustakaan, Bu. Jadi itu ya Bu masalahnya. Iya, Bu. Jadi saya memberikan materi agak susah, Bu. Karena tidak ada di dalam buku yang mereka pakai di kelas 9A. Dan memberikan tugas juga agak susah juga, Bu. Berbeda dengan kelas yang lain. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengantisipasi hal ini? Kita kan sudah ada beberapa kali pertemuan di awal tahun ajaran baru ini. Ya, yang saya lakukan, Bu, saya membuat materi kepada kelas 9A dan begitu juga dengan tugas-tugasnya. Oh begitu ya. Jadi di kelas yang lain Ibu tidak memberikan materi lagi ya, dan gitu juga tugasnya. Enggak, Bu, kan sudah ada di dalam buku siswa yang mereka miliki. Jadi saya bisa memberikannya dengan gampang dari buku yang mereka pegang. Jadi mengapa Ibu tidak memberikan materinya sekaligus untuk semua kelas Ibu beserta tugasnya? Ibu kan nggak bingung lagi mempersiapkannya. Untuk yang memiliki buku kan Ibu harus menentukan materi di buku mereka. Begitu kan Bu? Iya, Bu, jadi saya memberikan materi di 3 kelas dari buku siswanya. Dan di kelas yang satu lagi saya buat sendiri, Bu, materi dan tugasnya. Karena tidak ada mereka menggunakan buku paket bahasa Inggris seperti yang di kelas lain. Saya pikir apa yang sudah Ibu buat itu sudah sangat bagus. Tetapi coba Ibu pikirkan, Ibu pasti sibuk kalau caranya seperti ini. Benar tidak, Bu? Itu dia, Bu. Yang saya pikirkan setiap membuat materi dan tugas saya jadi sibuk, Bu. Kadang-kadang saya mengirimkan tugasnya justru salah kirim karena semuanya kan kelas 9. Seharusnya ke 9B terkirim ke 9A. Nah, itu yang membuat saya agak repot jadinya, Bu. Wah, bisa saya bayangkan bagaimana sibuknya Ibu kalau begini. Belum lagi Ibu harus membuat materi kelas 7. Jadi, apa kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan agar dalam mempersiapkan materi dan tugas anak-anak bisa lebih santai? Rencana saya akan membuat materinya dalam bentuk modul dan untuk keempat kelas saya akan saya samakan. Begitu juga dengan tugasnya akan saya buat dalam bentuk LKPD yang lebih menarik siswa sehingga mereka juga mempunyai semangat dan daya tarik untuk belajar dan semuanya itu jadinya bisa saya lakukan dengan simple, Bu. Wah, bagus sekali itu Bu rencananya. Ya, salut sama Ibu. Jadi Ibu tinggal mengirimkan modulnya dan LKPD-nya kepada anak didik Ibu. Jadi materinya dapat semua, termasuk kelas 9A. Begitu juga tugasnya. Kalau begini, jadi ringan kan Bu nanti pekerjaan Ibu. Iya, Bu. Kalau seperti ini, saya nantinya dapat menambah pengetahuan anak-anak dari referensi yang lainnya. Saya akan mencoba untuk mencari sumber pembelajaran mereka dengan sumber yang lain. Mungkin bisa saya ambil dari internet atau yang lain sebagainya, sehingga anak-anak juga akan memiliki daya tarik dalam belajar. Ya, benar sekali Ibu. Agar anak-anak kita di sekolah lebih bersemangat kan Bu dalam belajar. Saya juga akan memprioritaskannya, Bu. Modul dan LKPD ini akan saya kembangkan juga agar tampilannya lebih menarik untuk anak-anak. Menurut Ibu,
kalau Ibu melaksanakan rencana ini? Hasilnya bagaimana ya Bu ya? Kalau menurut saya Bu, pasti hasilnya akan lebih bagus Bu, karena anak-anak akan senang dengan modul dan LKPD yang saya buat, karena saya akan berusaha untuk membuat tampilannya juga akan menarik dan anak-anak akan gampang mengerti, gitu Bu. Saya kira rencana Ibu di atas sudah sangat bagus ya. Nah, apa komitmen yang akan Ibu lakukan rencana ini? Saya akan membuat modulnya yang menarik untuk anak-anak sesuai dengan materi yang ada di buku paket mereka, dan LKPD-nya juga saya akan sesuaikan dengan yang di buku. Saya akan memodifikasi soal-soalnya sebaik mungkin Bu. Nah, siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen Ibu ini? Saya akan berusaha berdiskusi ataupun belajar dengan salah seorang teman saya di sekolah, yaitu saya akan berdiskusi juga dengan Bu Afni, karena menurut saya Ibu itu sudah berpengalaman dalam membuat modul. Saya sering melihat Ibu itu membuat modul di ruang guru untuk bahan ajarnya di kelas. Baiklah Ibu Lia, menurut saya masalah yang Ibu alami saat ini sudah ada solusinya. Ibu akan membuat modul sebagai bahan ajar yang akan diberikan kepada semua siswa Ibu, sehingga siswa yang tidak memiliki buku siswa juga mendapat materi yang sama dengan teman kelasnya yang lain. Begitu juga tugasnya akan Ibu buat dalam bentuk LKPD yang Ibu rancang sendiri. Menarik sekali Bu. Terima kasih Bu Neti telah mau mendengarkan masalah saya. Saya jadi lebih bersemangat sekarang untuk membuatnya agar besok jadwal pertemuan mapel saya di sekolah, walaupun secara daring dan ada yang luring, saya dapat membuatnya lebih baik, dan saya akan mengirimkannya kepada anak-anak di kelas saya. Terima kasih juga Bu sudah mau mengutarakan masalahnya. Kita kan harus saling membantu Bu. Nah, sepertinya kita akhiri saja ya Bu diskusi pertemuan kita hari ini. Baik Bu, sepertinya saya akan merancang nih bagaimana modul dan LKPD yang menarik untuk saya buat kepada anak-anak saya dalam pembelajaran saya. Terima kasih juga Bu untuk waktunya. Oke Bu Lia, semoga sukses Bu dengan pembelajarannya. Oke Bu, terima kasih. Baik, demikian coaching model Tirta yang saya lakukan dengan rekan kerja saya, Ibu Lia, sebagai guru bahasa Inggris yang ada di SMP Negeri 1 Pematang Selimahuta. Jadi hasil coaching saya dengan ibu ini sudah mendapat solusi untuk memberikan materi dan tugas berupa LKPD yang akan diberikan kepada siswa. Jadi ibu ini akan membuat modul sebagai bahan ajar dan LKPD sebagai tugas kepada keempat kelas yang dimasuki oleh ibu ini, sehingga kelas 9A yang tidak memiliki buku bisa mendapatkan materi dan mendapatkan tugas melalui LKPD yang diberikan, dan materi dan tugasnya sama dengan kelas yang lain yang dimasuki ibu ini. Sekian praktek coaching model Tirta yang saya lakukan dengan rekan kerja saya Ibu Lia selaku guru bahasa Inggris yang ada di SMP Negeri 1 Pematang Selimahuta. Terima kasih.